Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tengah pandemi corona ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakteristik wirausaha. Pada pertemuan sebelumnya saya sempat membahas tentang pengertian wirausaha dan pengertian dari karakteristik dari wirausaha itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakter wirausaha menurut Baygrave, yaitu ada 10 macam, ada 10 D. Yang pertama yaitu dream, mimpi, impian, keinginan. Wirausahawan pasti memiliki keinginan untuk mewujudkan mimpinya di masa depan. Yang kedua ada namanya decisiveness, yaitu mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Karakter yang ketiga namanya doers, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat ada namanya determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang kelima ada namanya dedication atau dedikasi, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Nomor 6 ada namanya devotion, tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Yang ketujuh ada namanya detail, mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang terkecil. 8 ada destiny, mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Ke-9 ada namanya dollars. Dolar yang dimaksud di sini adalah bukan uang, melainkan keinginan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai. 10 distribute, mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Lalu apa cara kita untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan yang kreatif? Yang pertama ada namanya mindset continuous improvement. Wirausahawan atau karakteristik yang kreatif biasanya membiasakan diri memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu seperti menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Kita mempunyai produk, semakin lama, semakin tua zaman, kita tidak hanya berhenti atau stuck di situ aja, tetapi kita harus meningkatkan kualitasnya. Karena semakin kesana, suatu produk itu harus berkembang supaya income atau pendapatan kita juga semakin tinggi. Yang kedua ada namanya diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Lalu cara yang ketiga ada yang namanya brainstorming session. Sebagai entrepreneur atau wirausahawan, kita tidak melakukan semuanya itu sendiri, tetapi ada tim yang menemani kita, ada kelompok pendukung. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide, diskusi dengan anggota tim, akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa kita temukan. Yang keempat, traveling atau bepergian. Tujuan dari traveling di sini itu bukan hanya bepergian saja, tetapi bertemu dengan orang-orang baru. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi kreatif adalah menyempatkan diri untuk bepergian. Bisa kita mengikuti seminar atau ke tempat-tempat yang sekiranya itu bisa kita meningkatkan diskusi. Yang kelima ada namanya ID Bank. ID Bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide, pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan dalam bentuk catatan atau logbook, atau mungkin kita simpan di memori handphone atau smartphone kita.
Yang keenam, tidak menyerah menjadi orang kreatif. Wirausahaan yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Jikalau memang diri kita itu tidak bisa menghasilkan ide, tidak ada masukan ke kita bisa bersinergi. Caranya bagaimana? Kita mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Kita kembangkan ide-ide atau masukan dari orang lain sehingga menjadi ide milik kita. Berikutnya ada manfaat wirausaha. Manfaat yang pertama, kita menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, membantu orang lain. Pekerjaan baru ini bisa sangat besar sekali manfaatnya. Kita mendirikan suatu usaha, ya. Nah, kesempatan untuk bekerja itu tidak hanya di lingkungan sekitar saja, tetapi kita bisa menarik masyarakat luar atau dari daerah lain. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengolah waktu, sumber daya manusia, alat, bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak pernah terikat waktu. Apa yang kita mulai, apa yang kita akhiri, apa yang kita lakukan dan kerjakan, semua tergantung dari kita. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, entrepreneur atau wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Terakhir, memperoleh manfaat dan laba secara maksimal. Berikutnya, peran wirausaha dalam perekonomian. Apa peran kita? Yang pertama, membuka lapangan kerja. Itu jelas bagi masyarakat sekitar atau orang lain. Yang kedua, dengan jiwa wirausaha, faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Kita membuka lapangan kerja, kita menghasilkan produk baru. Secara tidak langsung kita memperbaiki atau meningkatkan pendapatan negara. Dengan cara apa? Mengurangi jumlah pengangguran, menghasilkan produk jasa baru. Yang keempat, dengan munculnya produk baru dalam bentuk barang ataupun jasa, maka peningkatan pada jumlah produksi dan jasa juga akan semakin meningkat. Yang kelima, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Lalu yang keenam, dengan munculnya kesempatan berproduksi atau pekerjaan, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu dapat dikurangi. 7. Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nomor 8, itu ada yang namanya investasi atau pengadaan penanaman modal dalam negeri. Contohnya misalkan kita investasi dalam bentuk emas. Kita membeli emas, lalu emas itu kita simpan. Setiap tahun, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, harga emas itu pasti akan melambung tinggi. Itu bisa kita jual ulang. Dengan modal yang minim, kita bisa menghasilkan hasil akhir yang maksimal. Nomor 9, kita wirausaha atau membuka pekerjaan dalam bentuk barang dan jasa itu tidak hanya di dalam negeri, tetapi kita bisa impor ataupun ekspor. Hasil dari ekspor itu adalah devisa. Devisa itu sendiri akan menumbuhkan perekonomian negara semakin naik atau semakin tinggi. Berikutnya ada namanya perilaku kerja prestatif atau perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Nah, apa saja menurut Zimmer? Yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaan.
Yang ketiga, bertanggung jawab. Lalu motivasi untuk lebih unggul, kreatif dan fleksibel, mempertahankan minat kewirausahaan, yakin pada diri sendiri, berorientasi pada masa depan, mau belajar dari kegagalan, dan toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Lalu, sikap dan perilaku kerja prestatif menurut Stephen Covey itu apa? Yang pertama adalah self awareness atau sikap mawas diri. Yang kedua ada namanya conscience atau mempertajam suara hati. Yang ketiga ada namanya independent will atau pandangan independen untuk bakal bertindak. Yang keempat ada namanya creative imagination atau berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi atau pikiran serta adaptasi yang tepat. Berikutnya ada namanya aspek kerja prestatif. Aspek-aspek ini diperhatikan oleh para wirausaha untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usahanya. Apa dalam bentuknya? Yang pertama, kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu bekerja dengan baik, sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus. Yang kedua, ada yang namanya kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima kritikan maupun pujian. Lalu kerja cerdas. Kerja cerdas bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menggapai, menentukan sikap dan berbuat. Lalu keempat ada kerja keras, yang berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal atau maksimal. Terakhir, kerja tuntas, kerja yang tidak setengah-tengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Sekian materi dari sikap dan perilaku wirausaha yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, semoga cepat pandemi ini berakhir dan kita bisa bertatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.